Aduh, udahlah kau ke neraka aja lah. Silakan Bang, tak ada. Apa yang mau dibahas dengan gurunda kami? Silakan. Enggak, saya mau bertanya, apa sih keuntungan untuk memperdebatkan ini? Supaya umat Islam itu paham bahwa agama Kristen itu bukan ajaran dari pencipta langit dan bumi, dan supaya umat Islam paham bahwa Kristen itu menyembah makhluk halus. Kristen menyembah makhluk halus. Yes. Islam agama enggak, Pak? Kenapa? Islam agama enggak, Bang? Islam agama, aturan Kristen yang agama membuat Kristen juga agama. Buddha agama enggak? Agama. Hindu agama enggak? Agama, kan? Agama. Jadi Terus? di dalam Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada perdebatan agama? Karena agama Kristen itu mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen dengan cara-cara tipuan. Oh. Itu mungkin yang abang lihat mungkin oknum-oknum saja. Oh, bukan oknum Kan lagi. gitu. Bukan oknum, STT Nias buktinya, lembaga pendidikan. Kristen menipu orang Kristen dengan memutarbalikkan ajaran Islam. Itu Lembaga kan yang Bible baru-baru Indonesia. viral, Bang. Itu kan yang Lembaga baru-baru Bible viral. Indonesia, Lembaga Bible Indonesia melakukan tipuan-tipuan kepada orang Indonesia dengan cara melakukan terjemahan dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Tegas, jelas, singkat. Oke. Terus maksudnya agama Kristen yang selalu disalahkan gitu, Pak ya? Loh, bukan disalahkan, memang udah salah dari sananya. Dari mana? Ya dari sananya, Kristen itu udah salah. Memang dia lahir dari kesalahan. Oh, Kristen lahir dari kesalahan ya? Yes, salah sembah, salah Tuhan, salah kitab. Salah Tuhan. Tuhannya, Yes. Tuhan salah Tuhannya gimana? Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati nggak menurut Yesus? Tapi kan dia bangkit lagi, Pak. Hah? Tapi kan dia bangkit lagi. Maksudnya bangkit ini bangkit apa? Tuhan mati bangkit gitu maksudnya? Tuhan Yesus. pernah mengalami kematian gitu. Iyalah. Kan Nah, udah itulah ada yang nih, saya kan. katakan salah sembah. Di mana? Di Kenapa mana? salah sembah? Di mana diajarkan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Itu di mana? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi siapa? Itu kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, Pak. Itu kan udah diajar. Saya tanya, Nabi bilang. mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Di Injil kan udah ada loh. Ngapain Ya lagi itu ditanya yang saya lagi? tanya, Nabi siapa yang ngajarin itu? Tapi abang Injil tahu, artinya abang kan ngerti juga. Ya makanya aku tanya, Nabi siapa, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati? Itulah nubuatannya harus dilengkapi. Nubuatan berbicara mengenai nubuatan kepada Yesus. Kalau Anda berbicara perjanjian baru, nubuatan untuk Yesus itu tertulis dalam Yohanes 11. Nubuatan Yesus harus mati demi untuk bangsa Yahudi agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci dan bangsa orang-orang Yahudi. Tuh. Itu kan pengetahuan abang cuma kan? Itu di dalam Bible tertulis. Mau kayak mana? Saya nggak bisa ngarang. Saya bukan penulis Bible yang bisa ngarang. Saya membaca sesuai dengan apa yang mereka tulis. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 jelas. Yesus dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Romawi, membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Itu jelas. Tujuan Yesus dibunuh. Lahir Kristen. Beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian membuat konsep Yesus mati untuk dosa Kristen. Mereka buat-buat sendiri data itu. Siapa di antara penulis Bible itu yang nabi? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang mana yang nabi di antara mereka? Ada? Nggak ada. Tulisannya firman Tuhan? Bukan. Mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat pribadinya itu, kitab mereka.
Makanya saya bertanya, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Ada. Jadi intinya agama Kristen salah. Ya dari awalnya emang salah. Itu dalam pemikiran Bang Juma. Atau Itu dalam pemikiran itu agama Islam? fakta. Itu fakta. Sekarang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen enggak? Aku tanya sama abang mengikuti di dalam Al-Quran yang baik atau yang jahatnya? Yang baik atau yang jahatnya? Emang ada yang jahat dalam Al-Quran? Aku tanya, kan saya bertanya kan? Ya. Di dalam Saya- kutipan Al-Quran pun ada, kan gitu. Iya. Yang mana itu? Yang Anda maksud? Maksudnya bang, di dalam setiap perkataan manusia itu kan pasti kan ada yang benar, ada yang salahnya kan gitu. Iya, kalau manusia. Tapi kalau Tuhan? Al-Quran ataupun Injil itu semua kan ditulis itu dari tangan manusia. Iya. Terus? Al-Quran Tidaknya kan pasti sumbernya. kan ada. Al-Quran sumbernya Nabi Muhammad. Hmm. Nah, Dan setelah meninggal, Bible Anda sumbernya dari mana? ya dari muridnya lah. Makanya ada nggak? mati. Ada nggak Bible Anda berasal dari Yesus? Ada nggak? Itu kan udah tersurat, udah tersurat itu semua tuh bang. Yang saya tanya, ada nggak dari Yesus? Kalau dia sendiri yang nulis, Bukan itu masalah. muridnya yang nulis. Ada nggak dari Yesus? Ada. Coba, yang mana di antaranya? Pembaptisan dia lah, makanya dia bisa membuatkan Iya. pembuatan algar terlengkap. Kalau pembaptisan itu mah orang juga tahu. Yang saya maksud ini kitab Anda. Ada nggak dari Yesus kitab Anda itu? Itu memang dari ajaran dia lah, makanya ditulis dari. Di mana Sebagai Yesus murid-murid yang pernah menyentuh buku-buku Anda yang Anda jadikan sebagai panduan dalam agama Kristen? Di mana Yesus pernah menyentuh ajaran tentang buku-buku itu? Pernah Yesus mengajarkan buku-buku itu? Ini loh bang, aku pun masuk ke room abang, aku cuman mau mengatakan jangan lagi ada perdebatan hujat menghujat, kan nggak enak. Kita kan satu Indonesia kan gitu, bineka Ya tunggal sudah, ika, kan gitu. kalau begitu berhenti jadi Kristen kalau kalian tidak mau menghujat. Karena agama kalian itulah Bang. yang menghujat Bang, Tuhannya Bang, sendiri. kita ini Gimana punya sudah? keyakinan masing-masing loh. Ya Anda Kenapa mengatakan disuruh barusan. berhenti di agama? Anda mengatakan barusan hentikan menghujat. Kalau begitu hentikan menjadi Kristen. Karena Kristen itu lahir dari hasil hujatan. Kenapa hasil dari hujatan? Loh. Saya nggak pernah menghujat loh. Bukan Anda, tapi agama Anda ini lahir dari hujatan. Agama mana? Agama Aku Kristen. Aku Kristen, tapi aku nggak pernah mengajak, nggak pernah aku dengar. Agama Kristen Anda itu. agama ini lahir hasil dari hujatan kepada Tuhan. Hujatan kepada firman Tuhan. Hujatan kepada utusan Tuhan. Tanpa hujatan ini agama Anda nggak ada. Hujatan gimana? Bagian dari mana abang bilang hujatan? Saya kasih satu contoh. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia. Betul? Oke, terus? Ada nggak itu diajarkan para nabi? Jelas Nggak ada, kan? lah, Bang. Siapa? Adalah. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke Yesus bumi mati dibunuh untuk oleh manusia? menyelamatkan manusia dan Nabi dia mana? Yang kutanya dulu, Nabi itu wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Nggak ada kan? Hanya agama Anda. Dan itu adalah penghujatan kepada pencipta. Agama Anda hasil dari sana. Ya memang seperti itu dibikin. Nah itulah Jadi, makanya aku bilang kenyataannya jadi hujatan nggak mungkin itu nggak bisa diakal-akalin. dihilangkan selama Itu masih bukan ada hujatan, Kristen. Abang. Itu bukan hujatan. Tuhan datang mati dibunuh manusia itu bukan hujatan. Kan itu memang udah kenyataannya seperti itu. Apa mungkin dikarang? Di kalau mana kenyataannya ada seperti kenyataan pencipta langit dan bumi dibunuh? itu kan keyakinan itu kan keyakinan kami, Bang. Itulah yang saya katakan barusan.
Hujatan Kalau bisa nanti- dihilangkan kalau agama Anda sudah dihilangkan, karena agama Anda itu lahir dari hujatan. Kenapa Masa hanya Anda nggak agama- paham? Kenapa hanya agama Kristen yang saya dihujat? Hindu, Buddha nggak ada. Kenapa? Ada nggak mereka menghujat kemudian nabi-nabi datang ke muka bumi ini mati dibunuh oleh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada nggak? Itu kan ajaran Kristen, Bang. Nah justru itulah saudaraku. Anda bertanya, kenapa sih harus ada hujat-hujatan lu? Kalau nggak mau hujat-hujatan, hilangkan agama Anda. Karena agama Kenapa Anda itu hilangkan? karena agama Anda berdiri di atas hujatan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi. Pada Tuhan, Tuhan mana, Bang? Kami kan menyembah Tuhan Yesus. Nah itu dia. Kalau cuman menyembah Tuhan Yesus silakan aja. Tapi faktanya yang Anda imani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia. Mati dibunuh oleh manusia. Betul? Itu kan keyakinan kami. Gimana mereka Justru itulah memaknai? yang saya katakan, kalau mau hilang hujatan di atas muka bumi ini, hilangkan agama Anda. Terus kalau nanti suatu orang menghujat agama Anda, gimana, Bang? Agama Anda itu kan sudah kubilang, agama Anda itu menghujat Tuhan, Bang, kalau menghujat selalu kitab mengkoreksi- suci. Kalau selalu mengkoreksi agama seseorang, pasti kan ada hujatan. Semua Gimana? bodoh. Gimana ceritanya ini? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas pohon itu cuma agama Anda. Sadar nggak sih? Bang, maksud saya loh, Bang. Mau gimana pun, itu kan agama kami dan kami nggak pernah berperangan dengan agama yang lain ataupun sesama kami agama Kristen. Bagus, bagus. Anda dimenangkan. Anda kalau dimenangkan dengan Bang. kondisi itu. Sekarang permasalahannya sekarang, agama yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, apakah jujur dalam penyampaiannya kepada orang, pada manusia, pada jemaatnya? Nggak kan? mungkin ditutupin, Bang. Sedangkan bangke sudah ditutupin, tetap tercium juga baunya kan. Begini. Kalau memang udah sabar seperti dulu. itu jalan Tak ada. ceritanya, Sabar dulu, tak ada. nggak perlu lagi Cuma begini, dijelaskan kan. dengar Memang dulu. seperti itu, Bang. Dengar Itu dulu, keyakinan dengar dulu kami saya. loh. Oke, dengar dulu, saya sampaikan sama Suma. Suma jangan katakan bahwa kami menghujat Sang Pencipta itu adalah Tuhan, ya. Sang Pencipta kami itu Bapa, Suma. Bukan Tuhan Bapak, Yesus, Bapak pencipta jadi Iya. manusia, Manusia. dibunuh oleh manusia Iya. dengan cara terkutuk, Bukan, betul? yang jadi manusia itu firman-Nya. Jangan kau pelintir Alkitab. Firman-Nya, bukan Bapa seutuhnya, begitu. Bukan Bapak. Coba kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca sama Sudah, saya. yang jelas di situ Kau baca sama saya dulu. firman-Nya. Kau baca. Kamu baca sama saya. Jangan kau ngomong pakai gigi palsumu itu kalau kau tak ada ilmu. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu. Silakan. 1, 2, 3. Kau pegangan sambil kau baca. Gigit lidahmu supaya gigi palsumu nggak jatuh. Kau baca itu dalilnya. Kau jangan ajarin saya Bible. Jangan kau ajari saya dikasih Kristen. mute, jangan di mute. Jangan kau ajari saya dengan agamamu itu. Jangan kau ajarin. Jangan seakan-akan saya tidak paham agamamu. Kau baca Kolose 2 sekarang. Kalau saya pelintir Al-Quranmu Kau terima baca, tak? kau baca. Agamamu memang agama pelintir. Agamamu itu agama pelintir. Kau tahu? Cari uang kau. Saya nggak percaya. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca. Berani nggak kau baca sekarang? Kau baca sudah, ngapain saya? Ya kau baca dong, kau baca dong. Ya, Kau yang baca dong. Jangan kau mau bodoh, Kau baca, jangan kau baca mau biar kau giring sadar saya, bahwa ya. agamamu Sang itu agama pencipta saya yang itu Bapa yang menghujat surga. pencipta langit dan bumi. Kau baca, Tuhan kau baca. Kau baca. Kau jangan naik ke sini kalau cuma mau. Hei, kau belajar dulu kamu apa itu? jangan naik ke sini kalau kau cuma mau pamer gigi palsu, jangan. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau tamatkan dirimu di situ dan kau sadari agamamu itu agama yang paling menghujat pencipta langit dan bumi. Paham? Halo, Bang Juma. Iya, halo. Nah, kalau untuk seperti itu nggak usah pala dilayanin. Karena jadinya kita saling debatnya nggak enak, keras sama keras. Itu nggak ada keuntungan dan nggak ada. Jadi malah egois, emosi yang naik. Betul nggak? Saya tergantung sih. Ya betul. Namanya kita manusia kan itu.
Maksud saya Bang, kalau karena kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun Bagus. kita menyelidiki agama seseorang, pasti akan kita mencari kesalahan agama seseorang itu, betul nggak? Agamamu tidak perlu dicari kesalahannya. Agamamu lahir dari kesalahan. Gimana sih? Kalaupun agama kami udah salah dari dulu, itu kan udah agama kami Bang. Iya. Jadi untuk apa lagi abang koreksi kalau memang Karena kalau memang agama dalam Anda pemikiran- diajarkan dengan cara tipu-tipu. kalau memang ajaran kami tipu-tipu seperti yang abang katakan, ya ngapain lagi abang Ya debatkan justru lagi? justru karena itulah kita ungkap di sini supaya tak ada korban penipuan. Harusnya Bang, kan gitu. Seharusnya Kau mau ungkap apa? harusnya syariat Islam abang yang abang tunjukkan bahwasanya agama abang itu adem, nyaman. Jadi seseorang itu Umat Islam sudah tahu Islam, mereka udah tahu Islam. Agama Anda ini yang punya masalah. Agama Anda yang punya masalah dengan manusia, dengan akal sehat, dengan kan Anda nggak sendiri. kan nggak mengganggu abang kan? Siapa bilang? Emang abang diganggu rupanya? Oh iya dong. Kau Diganggu lihat gimana? itu sekolah tinggimu tuh, sekolah tinggi Diganggu. STT Nias tuh. Itu kan gara-gara Gara-gara apa? Kau lihat dulu. Itu kata Allah di dalam Biblemu itu siapa yang kau maksud itu? Allah yang ada dalam Biblemu itu siapa? Hei, boleh saya jelasin? Boleh. Saya ambil Ya. itu. Silakan. Boleh? Boleh. Oke. Oke. Sudah lama memang saya pengen ketemu kau semua. Ya, saya sudah lama juga menunggu orang-orang Kristen yang pintar, tapi tidak pernah ada. Sekarang gini, Jadi sekarang saya bertemu dengan Kristen pintar ini. saya bukan pendeta. Berarti bukan kau yang kucari, berarti pelawak juga. Kamu hanya pelawak, gitu. Hanya modal koar. Kau yang modal koar semua. Ya sudah, terus kau cari saya karena kamu punya senjata apa untuk mengalahkan saya? Sikat gigi. Saya punya catatan sejarah semua. kunci Oke, dongkrak. silakan. Silakan kau tunjukkan catatan sejarahmu. Bagus ini. Bagus. Tunjukkan. Dari mana Kristen Indonesia mendapatkan kata Allah? Silakan. Ayo kembali dulu kepada kitab yang kau yang dasar kitab kalian. Dasar kitab kalian apa? Al-Quran. Quran. Tapi kalian mempercayai Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kalian mempercayai kitab Nabi Musa. Dapatnya Yes. dari mana? Maksudnya? Kalian mempercayai Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dapatnya dari mana? Dari Al-Quran lah. Gimana Kenapa? caranya dari Al-Quran? Lah, itu dari Al-Quran saya menjelaskan itu. Kenapa kau yang sakit gigi? Kau yang sakit gigi. Lah, Al-Quran saya menceritakan seperti itu. Kenapa kamu yang stres? Kau yang sakit gigi, yang stres. Loh. Karena Apa sih orang tidak ini? mengerti. Apa? Kau berbicara mengenai apa ini? Al-Quran Makanya saya saya datang tanya tadi. kepada baginda Kau ambil. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh, Al-Quran saya datang menjelaskan. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku Nggak berikan usah kepadamu di- dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ya, kau Ini host. Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Al-Quran menjelaskan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus pernah nggak datang kepada Nabi Musa? Pernah nggak? Tuhanmu Yesus pernah datang ke Nabi Musa? Pernah di Gunung Mana Sinai. Mana coba Dasarnya tunjukkan. di Gunung Sinai. Tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu. Coba. Coba. Apa itu? Dasarnya di Gunung Kirain Sinai. berisi tadi. Di mana Yesus mengaku pernah ke Gunung Sinai bertemu Musa? Di mana? Mimpi. Mimpi. Yesus dalam konteks rupa manusia memang tidak bertemu dengan Zuma secara dengan Musa secara langsung. Ajaran lawak-lawak. Tapi konteksnya Ternyata tai sapi lawak, juga. lawak apa kalian? Lawak kirain berisi.
Mana Tuhanmu datang kepada Nabi Musa? Mana? Selayaknya Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Tuh, Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Mana Yesusmu datang kepada Nabi Musa? Hah? Mana dasarnya? Ini Al-Quran. Dasarnya sudah menceritakan. Itu iman kami. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus berkata kepada Nabi Musa. Itu iman kami. Kenapa kau acak-acak? Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Musa. Gue jawab dulu itu, kalau nggak jawab gue turunin. Ada dalam kitab Ulangan. Ulangan berapa? Yesus bertemu di kitab Ulangan. Pandai-pandaian kau. Kitab Ulangan itu ada 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ada nanti mengajarkan Injil di tahun 30 Masehi. Kau itu kirain berisi. Tadi ada catatan. Ternyata catatan belanjaan. Turun ya menyambayangkan ilmunya ya. Tidak, saya mau tuntut dulu. Kata Allah dari Ya. kitabmu itu kamu ambil dari mana? Kutanya dulu samamu. Kata Allah dalam kitab kami. Dari mana kau ambil? Mulai. Dari catatan sejarah, Allah itu pada itu berbicara tentang pribadi. Dia. Ya. Makanya saya tanya tadi kau, dasarnya itu apa? Kalau Catatan kalian sejarahnya mempercayai apa, kitab Bang? Taurat, kalau kalian mempercayai kitab Taurat, kalian yang kalah duluan. Kalian Jawab dulu itu, Allah ambil dari mana? Taurat itu bukan Jawab dulu, kitabmu. Apa, Taurat Put? itu kitabnya Bani Israel. Kau bukan Bani Israel, kau Bani Kampret. Mana? Mana coba? Kata Allah ada dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Itu dulu kau selesaikan. Kata ALLAH, kamu itu curi kitab Bani dari Israel. mana? Kenapa kalian meyakini kita Taurat? Coba. Loh, kami meyakini bahwa Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Hah? Apa? Jawab 2 kali loh. Dasarnya kau itu mempercayai kitab Israel. Lah Yang ini kalian Tuhanku musuhi yang itu. berkatakan wa katabana lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum Ketahuan maral bohongmu, Zuman. fasiqin. Itu Al-Quran saya yang mengajarkan. Tuhanku Kalau meminta kitab- Nabi kitab Musa mengajarkan. untuk jangan kemudian berpaling dari hukum Taurat, dari Taurat, dan diperintahkan untuk kepada kaumnya agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Kaumnya Nabi Musa, kami imani itu. Lah kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di agama? Lalu yang lain dia. Debat saja. Lalu. Jangan ini naik kami bilang Ternyata kami dia Bani bawa Kampret. catatan Anjing, belanja binatang pasar kau. tadi itu. Lalu kau Bani apa kalau bukan Bani Israel? Lalu kamu Bani apa ikut-ikutan kemudian? Kamu Bani apa? Kau anjing, kau anjing. Binatang kau. Saya makananmu dong kalau gitu. Entah siapa yang anjing, Bung. Tiap hari kau makan, kau masukkan anjing ke dalam tubuhmu, kau pula yang bilang aku anjing. Dia muntahkan makanannya di sini, jangan di sini bro, di kali aja atau di mana kayak, jangan di sini lah. Bang Ardi, disapa dulu itu Bang Ardi. Aku naikkan lagi ya. Ternyata tadi dia bawa catatan belanjaan pasar. Lanjut. Siap. Halo Bang Gebi, dari Muslim atau Kristen Bang? Bang Gebi? Gebi? Halo? Oh tidur. Oke. Malam. Sebentar senandung, sabar dulu ya. Bang Gebi dari Muslim Dengar, Bang. atau Kristen? Ya, Muslim Bang, Muslim. Oh izin menurunkan ya Bang. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senandung dari Kristen atau Islam? Kristen dong. Oke, mau berdiskusi dengan guru kami? Bebas. Ini kok Jangan ada musik Bang ya. Bang di belakang jangan ada musik ya. gak ada musik ini, gak ada musik. Oh ya udah, silakan Gurunda. Tafadhol. Ini tidak selamat. Waduh, dimain konsepnya ini, coba.
Kristen tidak selamat, kenapa? Karena Kristen bukan ajaran para nabi. Dasarnya apa? Coba. Dasarnya apa? Dasarnya Kristen pagan, bukan ajaran para Makanya nabi. di mana tertulis? Pagannya menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Oke, saya tanya balik, di mana tertulis? Tertulis di mana? Tampilin Tertulis lah, di mana? Tampilin kan bisa on cam ya kok. Oke, Tampilin lah. baik. Biar berkualitas dikit. Siapakah engkau Tuhan? Tampil. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Tuhan Tampil dianiaya. kamu, jangan malu, berpinter. Kisah di sini. Kisah Nanti saya para tanya satu Rasul aja kau tahu, 22, ya, jelasin. Kisah Tanya para dasar Rasul sendiri. 9. Tampilin. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Tuhanmu dianiaya, makhluk dia, kau nyembah makhluk. Di mana tertulis? Kenapa kau nggak pernah ada ini? Kisah para wartawan 22. Datanya. Kisah para wartawan 9. Nenekmu kiper, kau ke gereja sana. Masukkan itu kitabmu ke mulutmu. Kirain mau diskusi, ternyata mau belajar. Bedakan diskusi dan mau belajar. Halo Prof, dari Kristen apa Islam? Halo. Saya Kristen atau Islam? Oh Kristen. Saya waras bang, saya masih Kristen ya. Enggak saya kayak Bang Oke. Suma tuh yang Justru suka yang pegang- Kristen itu begitu orang kita- gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16, kalau nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Bang, Yesus. belum Kau baca ditanya juga, kitabmu. kitabnya udah kejang-kejang. Inilah. Kau baca kitabmu, kau bilang waras tapi kau inilah kau, Kristen. Bang Gimana Suma. ceritanya? Gimana ceritanya? Susah juga ngomong sama Suma ini. Suka kejang-kejang. Ada Belum enggak? dikatanya Ada kitabnya loh enggak? sudah. Kutanya sama dulu. Ada enggak Ini, Abraham Bang Suma. menyembah Yesus? Bang Kutanya Suma. dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Ya jelas enggak ada. Kalau kau Bang, waras. karena Ada enggak Abraham menyembah Bang. Yesus? Kalau kau waras, ada enggak? Ada. Ada Abraham inilah menyembah Bang Yesus. Suma ini. Diam dulu Bang Pertanyaan Suma. saya sederhana, Belum ditanya pertanyaan tadi kitab waras. udah ini. Ada tidak kejang-kejang. Abraham menyembah Yesus? Bang Suma, diam dulu lah kau. Yesus Jangan ditanya disembah kitabmu, Abraham takut sekali kau ditanya saat kitabmu. belum disunat atau setelah disunat? Jawab. Takut sekali kau dibaca kitabmu itu, ditanya kitabmu. Tadi itu, kau Bang Suma. bilang kau waras, gimana ceritanya? Nah, ya, saya waras lah bang. Kalau Bulan kau aja waras, takut kau ku tanya ditanya. nih, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Makanya janganlah modal Kamu nggak sombong malu saja, pakai titel kayak gitu? Bang. Kau nggak malu pakai titel kayak gitu, kompresor? Kau Kau nggak malu? di Jawa, kalau di Jawa pun kau ngeles. Ya udah kau jawab dulu. Ada tidak Abraham menyembah Yesus Ya, pada saat mana? Sebelum Yesus disunat atau setelah Yesus disunat? Aja 175 km bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanganku ini, kamu tahu tanganku ini bobotnya 3 liter, paham? Maksudku jangan takut lah kalau ditanya Ya, ukurannya. kamu Bang. yang ongol. Takut kali kau sama Quran. Manusia itu. tingginya 78 km kau tertawa. Tuhan mati dibunuh manusia kau imani. Itu ujian bagi kalian. Ternyata sesuatu yang irasional itu menggelikan. Tapi kamu tidak sadar. Ketika Bang Suma mengatakan berat Bang Suma itu adalah 79 km, kamu terbahak. Wah, tapi Tuhan dibunuh manusia, kamu manyun. Itu sebenarnya sindiran buat kalian, wahai manusia bahlul. Tapi kalian tidak pernah mau sadar